Saudara Bayu, terus terang aja, secara signifikan, saya juga surprise karena gerakan sampah di Jakarta ini ternyata masif sekali. Kenapa masif sekali? Banyak RT-RT yang bahkan seperti Rorotan, Cilincing, itu sudah jauh lebih maju dari yang saya perkirakan. Termasuk kalau teman-teman media yang dari Balai Kota pada waktu kita ke Jakarta Barat, Pak Menko, bahkan sekarang penanganannya di RT itu sudah sampai pemilahan untuk makanan maggot, kemudian ikan dan sebagainya. Maka kami untuk di Ciangir segera akan membuka, kita mempunyai lahan di sana kurang lebih 90 hektar untuk pengembangan yang untuk organik tetapi untuk maggot dan juga untuk pupuk dan sebagainya. Sehingga dengan demikian gerakan ini nggak boleh kendor, dan kami bersyukur bahwa Jakarta, terutama para anak-anak muda, terutama di RT-RT di Jakarta, mereka menyambut baik gerakan ini. Pak Menko. Iya, memang yang disampaikan Pak Gubernur harus kita lakukan. Karena open dumping udah nggak boleh. Jadi nanti seperti Bantar Gebang akan itu nggak boleh lagi. Sehingga sampah itu di tiap tempat harus selesai. Kalau open dumping masih seperti sekarang, tentu akan kena penalti. Ada undang-undang sekarang. Jadi memang harus ada stick and carrot, harus kita paksa. Kalau tidak, ya tentu kita tidak berubah-berubah. Saudara-saudara tahu sampah itu dampaknya luar biasa, merusak lingkungan, menimbulkan polusi. Belum kalau mikroplastik kan bisa menimbulkan kanker. Jadi sekali lagi yang lakukan Gubernur ini cepat sekali. Bahkan saya sudah minta deputi saya untuk mengcopy. Jadi yang apa yang dilakukan Gubernur DKI, nggak usah mikir lagi, minta pemerintah daerah lain niru aja. Sehingga bisa cepat dilakukan. Kami akan ke Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, bahkan nanti Sumatera dan pulau-pulau yang lainnya. Saya kira demikian, terima kasih. Terakhir ya. Padat karya sudah dibuka 37 lowongan pekerjaan dan per hari ini memang ada 100.000 pendaftaran Bapak, dan kemudian kita akan tutup di tanggal 25 Juni untuk sesi pertama dan diumumkan 25 dan 26 Juni diumumkan pada tanggal 27, dan pada tanggal 27 itu juga akan ada sesi yang kedua. Demikian Pak Gubernur. Jadi untuk padat karya sekali lagi jumlahnya 2.843, dan kekhawatiran untuk orang dalam main-main saya sudah sampaikan ke Bu Dewi, nggak boleh ada, transparan, terbuka, karena ini dijaga, ditunggu oleh masyarakat Jakarta. Kenapa dilakukan ini? Untuk membuat bantalan sosial. Kalau kemudian memang ekonomi dunia kan tekanannya sekarang ini makin keras. Dan dalam kesempatan ini saya juga ingin merevisi sedikit bahwa untuk tanggal 22, 27, 28 baik itu transportasi umum maupun fasilitas wisata yang dimiliki oleh Jakarta, setelah mendapatkan masukan dari banyak pihak, terutama yang pengen memanfaatkan itu rata-rata dari luar Jakarta, maka tidak hanya berlaku bagi KTP Jakarta, tetapi bagi KTP Republik Indonesia. Baik, cukup ya. Terima kasih. Terima kasih. Pagi itu adalah kegiatan dari Dinas Pemuda Olahraga. Kemudian di siang hari kita tambah bobotnya, kebetulan di bulan Bung Karno. Jadi dalam rangka bulan Bung Karno kita bikin festival. Nah kegiatan ini insya Allah sampai malam nih. Kalau tadi pagi kita udah senam pagi, kemudian ada pasar UMKM, kemudian ada permainan anak-anak. Nah tadi kita udah lihat ada fashion show, kemudian ada bagaikan lah istilahnya personet lah. Nah kemudian sekarang kita break dulu, tapi malam nanti ada 2 grup besar, yang satu Jirok, satu kemudian Soljak, sama ada penyanyi dangdutnya. Intinya hari ini ada dalam rangka menyambut bulan Bung Karno, kita buat kegiatan. Itu aja. Silakan kalau mau nanya. Soal lain boleh Pak? Boleh. Pak, soal lain, Jakarta masuk 53 kota atau... Ya, saya bersyukur sekali tadi Pak Gub. Saya dapat berita dari beliau, Jakarta masuk sebagai kota terbaik nomor berapa? 53 Pak. 53, bahkan yang namanya Washington DC kalah katanya. Ini menjadi menjadi pecutan, menjadi semangat kita. Memang kalau ukurnya ternyata banyak kegiatan event yang memang kita buat bersama, itu yang meningkatkan. Nah artinya kalau dengan ini saya sangat yakin indeks global kota Jakarta akan segera mungkin bisa ada di nomor 65 sekian deh.
Kalau kemarin 71, ini akan meloncat. Mudah-mudahan itu menjadi ya target yang tidak muluk, tapi insya Allah bisa. Pak, selain Pak, soal, Ya. soal Bapak tahu nggak Pak, kalau misalkan di jalan pergi Pesanggerahan perbatasan sama Joglo ada jalan rusak tergenang terus nggak pernah diperbaiki. Nah nanti saya itu, Aguran kasih berita yang betul. Nanti pasti kita begini loh, Depok aja yang ambles kita perbaiki. Artinya, nah tentu dengan area luas begini kita nggak bisa satu persatu. Minggu sebelumnya katanya sudah disedot, tapi sekarang muncul lagi Pak. Mungkin saja. Karena tadi juga saya dapat informasi ada satu daerah akan ada ambles lagi. Itu makanya waktu di Lenteng Agung saya bilang di Jakarta sangat kemungkinan terjadi sinkhole. Karena sinkhole kita sudah cukup tua, umur hampir 30-40 tahun. Ya. Jadi kan kemarin kan ada di media sosial kan ada ojol ya Pak, yang kemarin juga sudah mendapatkan humanis gitu dari Disub sendiri juga sudah didatangi. Ini mungkin kalau dari Pemprov itu melihatnya gimana Pak? Terus mungkin Pagub atau Pawagub ada yang mau mengunjungi juga? Oke, Sudin Perhubungan sudah ke kediamannya, artinya kita cepat lah. Saya tidak kita semua ini bergerak juga berdasarkan Instagram. Itu yang kita pegang juga, artinya kita sangat merespon dengan cepat apabila memang kita bisa lakukan. Tapi artinya mungkin respon kita cepat, tapi perbaikan kita memerlukan waktu. Itu realita yang nggak bisa dipungkiri. Ya, oke, besok di Sub Apel ya. Oke, besok di Sub Apel. Ya, makasih ya. Oke. Membawa bibit-bibit pengganti beras ya, yang tadi sudah diserahkan. Yes. Dan namun Tina, sebelum kamu tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Saya itu bukan musuhnya Pak Prabowo loh. Dia itu. Tapi kalau untuk politik, dia harus bisa. Pagi itu adalah kegiatan dari Dinas Pemuda Olahraga. Kemudian di siang hari kita tambah bobotnya, kebetulan ini bulan Bung Karno. Jadi dalam rangka bulan Bung Karno kita bikin festival. Nah kegiatan ini insya Allah sampai malam nih. Kalau tadi pagi kita udah senam pagi, kemudian ada pasar UMKM, kemudian ada permainan anak-anak. Nah tadi kita udah lihat ada fashion show, kemudian ada bagaikan lah istilahnya personet lah. Nah kemudian sekarang kita break dulu, tapi malam nanti ada 2 grup besar, yang satu Jirok, satu kemudian Soljak, sama ada penyanyi dangdutnya. Intinya hari ini ada dalam rangka menyambut bulan Bung Karno, kita buat kegiatan. Itu aja. Silakan kalau mau nanya. Pak, soal lain boleh Pak? Boleh. Pak, soal lain, Jakarta masuk 53 kota atau Ya, saya bersyukur sekali tadi Pak Gub. Saya dapat berita dari beliau, Jakarta masuk sebagai kota terbaik nomor berapa? 53 Pak. 53, bahkan yang namanya Washington DC kalah katanya. Ini menjadi menjadi pecutan, menjadi semangat kita. Memang kalau ukurnya ternyata banyak kegiatan event yang memang kita buat bersama, itu yang meningkatkan. Nah artinya kalau dengan ini saya sangat yakin indeks global kota Jakarta akan segera mungkin bisa ada di nomor 65 sekian deh. Kalau kemarin 71, ini akan meloncat. Mudah-mudahan itu menjadi target yang tidak muluk, tapi insya Allah bisa. Pak, selain Pak, soal Bapak tahu nggak Pak, kalau misalkan di jalan pergi Pesanggerahan perbatasan sama Joglo ada jalan rusak tergenang terus nggak pernah diperbaiki. Nah nanti saya itu, Aguran kasih berita yang betul. Nanti pasti kita begini loh, Depok aja yang ambles kita perbaiki. Artinya, tentu dengan area luas begini kita nggak bisa satu persatu. Minggu sebelumnya katanya sudah disedot, tapi sekarang muncul lagi Pak. Mungkin saja. Karena tadi juga saya dapat informasi ada satu daerah akan ada ambles lagi.
Itu makanya waktu di Lenteng Agung saya bilang di Jakarta sangat kemungkinan terjadi sinkhole. Karena apa namanya? Sinkhole kita sudah cukup tua, umur hampir 30-40 tahun. Ya. Jadi kan kemarin kan ada di media sosial kan ada ojol ya Pak, yang kemarin juga sudah mendapatkan humanis gitu dari Disub sendiri, juga sudah didatangi. Ini mungkin kalau dari Pemprov itu melihatnya gimana Pak? Terus mungkin Pagub atau Pawagub ada yang mau mengunjungi juga? Oke, Sudin Perhubungan sudah ke kediamannya, artinya kita cepat lah. Saya tidak apa, kita semua ini bergerak juga berdasarkan Instagram. Itu yang kita pegang juga, artinya kita sangat merespon dengan cepat apabila memang kita bisa lakukan. Tapi artinya mungkin respon kita cepat, tapi perbaikan kita memerlukan waktu. Itu realita yang nggak bisa dipungkiri. Ya, oke, besok di Sub Apel ya. Oke, besok di Sub Apel. Ya, makasih ya. Oke. Membawa bibit-bibit pengganti beras ya, yang tadi sudah diserahkan. Yes. Dan namun Tina, sebelum kamu Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Saya itu bukan musuhnya Pak Prabowo loh. Dia itu